Mbak Elsa, gimana Mbak filmnya? Seru dan siap menantang orang Tarung Sari. Halo Sobat Merdeka, saya Novita Nur Safitri, peserta program pertukaran mahasiswa batch 4 di Universitas Fajar, Kota Makassar. Hari Kamis, 25 April 2024, saya mengikuti kegiatan modul Nusantara Kebinekaan 3 dengan topik menonton film khas Makassar yang berjudul Tarung Sarung. Kegiatan ini dilaksanakan di Ballroom Edelweiss Kampus Universitas Fajar, lantai 1. Sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa sih itu budaya Tarung Sarung. Nah, jadi seperti kita ketahui bahwasannya Indonesia dikenal memiliki banyak budaya daerah. Salah satunya adalah budaya Tarung Sarung dari suku Bugis, Makassar. Tarung Sarung atau yang selanjutnya disebut dengan Si Gajang Laleng Lipa adalah sebuah cara penyelesaian masalah yang unik dari Sulawesi Selatan, yakni sebuah kebiasaan digunakan masyarakat setempat untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang yang bermasalah. Si Gajang Laleng Lipa sendiri memiliki arti mendalam bagi masyarakat Bugis. Ia adalah opsi terakhir mempertahankan harga diri atau siri karena masalah yang sudah dimusyawarahkan mengalami jalan buntu. Ketika Si Gajang Laleng Lipa sudah diucap dan kedua pihak telah bersepakat, maka tak ada kata mundur. Bagi seorang yang memiliki darah Bugis, pantang untuk menarik ucapannya karena ucapan adalah representasi dari jati diri seseorang. Film Tarung Sarung yang dirilis pada tahun 2020 adalah sebuah kisah cinta yang unik dan mengharukan yang menggabungkan perjuangan antara uang dan kepercayaan. Dalam film yang dibintangi oleh Panji Zoni dan Maisura ini, kita akan menjelajahi sinopsis lengkap yang mengisahkan perubahan besar dalam hidup seorang pria kaya raya yang bertemu dengan gadis Makassar yang berani dan penuh keyakinan. Denny Russo yang diperankan oleh Panji Zoni adalah seorang pria yang terlahir dari salah satu keluarga terkaya di Indonesia. Baginya, uang adalah segalanya, dan ia bahkan kehilangan kepercayaan terhadap Tuhan dalam perjalanannya menuju kekayaan. Russo Corp, bisnis keluarganya, telah membuatnya tenggelam dalam dunia materi, menjauhkannya dari makna yang lebih dalam hidupnya. Semuanya berubah ketika Denny harus pergi ke Makassar untuk mengurus bisnis keluarganya. Di sana, ia secara tidak sengaja bertemu dengan Tenti yang diperankan oleh Maizura, seorang gadis Makassar yang aktif dalam gerakan aktivis yang membenci Russo Corp. Tentri adalah pribadi yang berani, penuh semangat, dan penuh keyakinan dalam melawan ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh perusahaan besar seperti Russo Corp. Awalnya, pertemuan antara Denny dan Tentri dipenuhi dengan konflik dan perbedaan pendapat yang tajam. Denny mewakili segala yang Tentri benci, kekayaan, ketidakpedulian terhadap masyarakat, dan penindasan bisnis. Namun, seiring berjalannya waktu, keduanya mulai memahami perspektif masing-masing dan terlibat dalam dialog yang mendalam. Tentri dengan penuh semangatnya mencoba membuka mata Denny tentang dampak negatif yang dihasilkan oleh bisnis keluarganya. Denny sendiri mulai meragukan kehidupannya yang selama ini hanya diwarnai oleh materi. Cinta pun tumbuh di antara mereka, meskipun diwarnai oleh konflik dan tantangan. Ketika Denny harus membuat pilihan sulit antara keluarganya dan nilai-nilai yang Tentri yakini, ia menghadapi perubahan besar dalam hidupnya. Kedua karakter ini harus menghadapi pertanyaan mendasar tentang apa yang mereka percayai dan bagaimana cinta bisa mengubah pandangan mereka terhadap hidup. Nah, Tarung Sarung adalah sebuah film yang menggabungkan elemen cinta, konflik, dan perubahan dalam hidup. Dengan pemeran yang kuat dan cerita yang mendalam, film ini mengajarkan kita tentang pentingnya menemukan arti sejati dalam hidup, bahkan ketika kita terjebak dalam dunia materi. Dalam pertemuan antara Denny dan Tentri, kita melihat bagaimana cinta bisa mengubah pandangan seseorang tentang dunia dan membawa mereka menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang kehidupan dan kepercayaan. Tarung Sarung adalah kisah cinta yang mengharukan dan menginspirasi yang memotret perjuangan mencari jati diri dan kebenaran dalam dunia yang penuh dengan konflik moral. Lewat film ini, kita juga akan melihat betapa kayanya budaya kita yang dihadirkan lewat budaya khas suku Bugis Makassar ini. Dalam setiap adegannya, baik itu tersurat maupun tersirat, terkandung hal-hal yang mengacu pada ciri khas budaya Bugis Makassar, dari cara mereka berkomunikasi satu sama lain, idealisme mereka, cara hidup di perantauan, pandangan mereka tentang martabat dan harga diri, dan tak luput juga tentang toleransi mereka antar umat beragama. Film Tarung Sarung berusaha mempresentasikan budaya Bugis Makassar berdasarkan perspektif dari masyarakat lokal itu sendiri. Dalam film Tarung Sarung ini juga menunjukkan salah satu asas moralitas dari suku Bugis Makassar, yaitu siri, yang mempunyai dua kandungan nilai, yaitu nilai malu dan nilai harga diri. Hal tersebut muncul ketika Sanrego yang dimainkan oleh Kemal Faruk menjuarai bela diri Tarung Sarung saat melamar Tentri, gadis Makassar. Namun, oleh Tentri selalu ditolak.
kemudian diperparah atau diperkuat dengan adegan perseteruan antara Denny Russo dengan Sanrego, sang juara bela diri tarung sarung, dalam mendapatkan cinta Tenri yang menyebabkan Denny diajar oleh Sanrego. Akhirnya, hal itu membuat Denny berguru kepada Pak Khalid yang merupakan seorang penjaga masjid, dan pada puncaknya adalah mereka berdua ikut dalam kompetisi tarung sarung. Film Tarung Sarung mengangkat salah satu budaya daerah di Indonesia. Selain itu, ada beberapa tradisi atau budaya yang lain yang diangkat di dalam film ini, seperti diantaranya tradisi pindah rumah dalam suku Bugis Makassar. Dalam tradisi suku Bugis, tradisi memindahkan rumah disebut sebagai mapalete bola. Orang Bugis percaya, rumah itu tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat berteduh, tetapi juga menjadi sesuatu yang sakral. Di akhir sesi, kami sebagai mahasiswa PMM dimintai per kelompok untuk memilih perwakilannya supaya maju ke depan menjelaskan representasi nilai-nilai yang kami dapatkan setelah menonton film Tarung Sarung. Tidak hanya itu, dosen modul Nusantara juga memberikan kami mengenai kosakata bahasa yang digunakan di Kota Makassar maupun dalam suku Bugis supaya kami tidak merasa kebingungan ketika kami berhadapan langsung dengan masyarakat maupun berkomunikasi langsung dengan orang-orang Makassar. See you Sobat Merdeka, sampai jumpa di kegiatan modul Nusantaraku selanjutnya ya.